Yap, kembali lagi di Rumpun Suara Podcast, resonansi yang ketiga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Semoga sehat selalu ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apa kabar nih? Gak kerasa ya, udah H+8 lebaran. Masya Allah. Oh iya, aku juga mau ngucapin deh. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, taqabbal ya karim. Semoga amal ibadah dan puasa kita diterima Allah. Amin. Mohon maaf lahir dan batin semuanya. Barangkali ada salah dalam bertutur kata melalui podcast ini, dan gak sengaja mungkin ada yang menyinggung perasaan. Maafin ya. Kita melewati bulan Ramadan pada masa karantina. Bahkan lebaran pun kita diharuskan untuk di rumah aja. Berarti kalau dihitung-hitung, kita udah melakukan karantina selama 2 bulan lebih. Terhitung sejak pertengahan bulan Maret sampai hari ini tanggal 1 Juni 2020. Wow, lama juga ya ternyata. Selama melewati masa karantina yang udah berlangsung 2 bulan lebih, aku yakin di antara kita jadi memiliki kebiasaan-kebiasaan baru. Karena menurut Dr. Maxwell Maltz dalam buku Psycho-Cybernetics pada tahun 60-an, menyebutkan bahwa kita membutuhkan waktu 21 hari untuk mengubah kebiasaan. Mengubah kebiasaan maksudnya mengubah sebuah perilaku menjadi otomatis, tidak perlu dipikirkan lagi saat melakukannya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kebiasaan baru itu termasuk kebiasaan yang baik atau justru kebiasaan yang buruk? Karena ternyata sebuah kebiasaan bisa menentukan akhir hidup seseorang. Kok bisa? Jadi gini, aku pernah dengar 2 kisah nyata yang memiliki ending berlawanan. Kisah yang kalau diceritakan semakin mengingatkan kita, terutama untuk aku sendiri nih yang ngomong, agar selalu melakukan aktivitas yang baik, sehingga menjadi kebiasaan yang baik pula. Kira-kira gimana sih kisahnya? Biar nggak kelamaan, kita langsung aja deh ke kisahnya. Yuk. Kisah yang pertama tentang seorang hamba Allah yang meninggal dalam keadaan sholat, bahkan pada posisi tengah bersujud. Kisah ini terjadi pada tahun 2017 di Masjid Al-Ittihad, Tebet, Jakarta Selatan, yang membuat para jamaah pun menjadi penasaran. Bertanyalah mereka kepada istrinya, karena yang meninggal ini adalah seorang laki-laki yang sudah berkeluarga. Wahai ibu, ini suami ibu meninggalnya baik benar, indah banget. Apa nih resepnya? Apa nih kiatnya? Lalu apa jawaban istrinya? Sebenarnya amalan suami saya gampang. Amalan suami saya ringan. Semuanya bisa ngamalin. Tapi dia istiqomah. Dia nggak sekedar hijrah, cuma menampilkan di hadapan manusia. Justru dia menjaga komitmen hijrahnya sampai meninggal. Suami saya kalau mau tidur, dia nggak pernah lepas sholat witir. Mau tidur, dia tutup harinya dia dengan wudhu. Dia tutup harinya dengan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha. Menangis di hadapan Allah. Masya Allah. Kembali ke pernyataan awal tentang kebiasaan bisa menentukan akhir hidup seseorang. Seakan-akan nyambung dengan satu hadis berikut. Rasulullah bersabda, "Wa innama a'malu bil khawatim." Sungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya.
Hadis riwayat Bukhari nomor 6607. Amalan yang dimaksud di sini adalah amalan soleh atau bisa juga amalan jelek. Lalu yang dimaksud bil khawatim adalah amalan yang dilakukan di akhir umurnya atau akhir hayatnya. Dari kisah yang pertama tadi, kita menjadi tahu bahwa seseorang yang terbiasa sholat witir sebelum tidur, maka Allah panggil dia pada saat melaksanakan sholat. Orang yang memiliki kebiasaan baik, maka ia pun dipulangkan dalam keadaan yang baik pula. Lalu bagaimana dengan orang yang memiliki kebiasaan kurang baik? Mari kita simak kisah berikutnya. Kisah yang kedua bercerita tentang seseorang yang setiap hari main catur dan gak pernah sholat, gak pernah baca Quran, gak pernah zikir kepada Allah. Dan kalau diajak sholat, bro, sholat dulu lah, main caturnya ntar, ditunda dulu. Terus apa dia bilang? Udah, gak usah ngurusin gue, salam aja ke Allah, kata dia. Dia menghinakan dakwah, dia menghinakan nasihat, meremehkan nasihat. Ketika dia mau sakaratul maut, ketika mau dijemput nyawanya oleh malaikat, ditalkinkan dia la ilaha illallah di telinganya. Ditalkinkan, Pak, la ilaha illallah, Pak. La ilaha illallah, Pak. Apa yang keluar dari mulut dia? Sekakmat. Ster. Yang keluar adalah kebiasaan yang biasa dia amalkan sehari-hari. Na'udzubillah min dzalik. Kesimpulannya apa? Dari dua kisah yang udah diceritakan tadi, yuk bareng-bareng kita latihan untuk garis finish yang baik, untuk akhir hidup yang baik. Andai kata masih melakukan aktivitas yang buruk, semoga kita senantiasa diperingatkan oleh Allah sehingga bisa menghentikan aktivitas buruk itu agar tidak menjadi kebiasaan. Oke teman-teman, untuk resonansi yang ketiga, aku cukupkan sampai sini. Semoga setelah kalian mendengarkan podcast ini, ada kebaikan yang bisa diambil. Dan apabila ada kesalahan atau kekeliruan yang aku ucapkan, aku mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa baca Quran ya. Bye-bye.